innaka la tuhibbul mi'ad birahmatika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidal ayyami wasyuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur wa sara'a fihi al-iftara was-suhur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tutahhiruna minal fujur wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-abdu taqiyatin naqiyasy syakur wa sallallahu ala sayyidina wa ashabina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, artinya sebentar lagi kita akan segera memasuki bulan Ramadan, bulan di mana pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat dan setan-setan pun dibelenggu. Itulah bulan yang penuh nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarakun aftaradallahu 'alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabul jannati wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa nughalla fihi syayatin fahi lailatun khairum min alfi syahrin." Yang artinya telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam menyambut bulan Ramadan, seorang muslim harus melakukannya dengan penuh antusiasme, dengan penuh kegembiraan serta persiapan. Hendaknya seorang muslim khawatir dengan keadaan dirinya. Jika ia tidak bergembira dalam menyongsong bulan Ramadan, jangan sampai seorang muslim bersikap biasa-biasa saja, seakan-akan tidak ada hal yang penting yang terjadi, tidak ada perasaan gembira, ataupun tidak ada merasa perlu mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Dalam menyongsong bulan Ramadan, seorang muslim harus mempersiapkan berbagai hal, dimulai dari persiapan fisik, lantaran harus berpuasa menahan lapar dan dahaga setengah hari. Lalu persiapan manajemen waktu supaya mampu ataupun fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan selanjutnya juga persiapan hati dalam rangka mengorientasikan diri untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hati perlu dipersiapkan sedemikian rupa dalam rangka menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam rangka mempersiapkan hati menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama, menghindarkan hati dari penyakit-penyakit hati, penyakit yang senantiasa mengotori hati kita sehingga jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, seperti iri, dengki, ujub, sum'ah, pelit, sombong dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh-contoh penyakit hati yang perlu dihindari oleh seorang muslim. Dan di antara penyakit-penyakit itu ada penyakit yang paling utama dan yang juga perlu dijauhi, yakni penyakit cinta dunia atau hubbu dunia. Karena cinta dunia adalah pangkal segala dosa dan sumber segala penyakit hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikatun, sukun muta'un, wa hawa muttaba'un, wa ijabul mar'ati binafsih." Ada 3 sifat yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama, sikap bakhil yang dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, dan merasa bangga dengan diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin yang jemaah Jumat rahimakumullah, yang kedua adalah memberikan makan hati kita. Sebagaimana fisik yang perlu energi untuk beraktivitas, hati kita pun memerlukan energi untuk senantiasa hidup.
Energi ini didapatkan dari setiap upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui ibadah. Salat sunat, puasa, sedekah, membaca Al-Qur'an, berzikir adalah nutrisi-nutrisi yang akan menjadi energi hati kita untuk tetap terus hidup dan merasakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, mengobati dan menterapi hati kita. Seorang muslim tentu tidak selamanya berbuat dan berperilaku baik sebagaimana manusia pada umumnya. Seorang muslim tentu pernah melakukan kesalahan atau bahkan terjerembab ke dalam kubangan dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang tidak membiarkan hambanya yang telah melakukan kesalahan untuk terus-menerus berkutat di kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hambanya yang telah melakukan kesalahan atau kehilapan atau dosa untuk senantiasa kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah cara manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah terjatuh kepada dosa. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bahkan sehingga Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa radhiyallahu anha yang berdoa dan diabadikan di dalam Al-Qur'an, qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berkata, wahai pemelihara kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami, dan jika engkau tidak memberi ampunan untuk kami dan merahmati kami, sungguh benar-benar kami menjadi termasuk dari golongan orang-orang yang rugi. Quran surat Al-A'raf ayat 23. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, maka dengan melakukan tiga hal ini kepada hati kita, sejatinya kita telah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bahkan hati yang senantiasa dijaga tidak hanya akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja, tetapi juga untuk bulan-bulan setelahnya, sehingga di bulan Ramadan kita berriyadhah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan-bulan setelahnya kita menjaga hati kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Ibrahim wa barik ala sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrarum bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi kawakibil ghurur. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha fima amar wantahu amanahu anhu hadar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad faya ayyuharaju minhu syafa'atan shallu alaihi wa sallimu taslima. Khususan Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliya wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wad tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin wahfadna wa iyyahum wa farijna wa iyyahum wa aslih bainana wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.